Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sekolah di Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang jenjang pendidikan formal dan non-formal di Jakarta. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa ya. Baik anak-anakku, yang pertama akan kita bahas adalah jenjang pendidikan formal di Jakarta. Ada apa aja sih? Ya, ada beberapa jenjang pendidikan formal di Jakarta. Yang pertama adalah pendidikan anak usia dini, yang kedua pendidikan dasar, kemudian yang ketiga pendidikan menengah, dan yang terakhir perguruan tinggi. Ini pendidikan jenjang pendidikan formal yang ada di Jakarta. Nah, yang pertama kita bahas adalah yang pertama pendidikan anak usia dini. Ya. Apa sih pendidikan anak usia dini ini? Ya, atau yang sering disingkat PAUD ya. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan formal paling awal yang dapat diikuti oleh anak mulai umur 3 tahun, biasanya sampai 6 tahun atau masuk usia sekolah dasar. Pendidikan anak usia dini ini ada dua jenis, ada yang taman kanak-kanak ya, ataupun ada Raudatul Atfal. Nah, kalau yang taman kanak-kanak biasanya di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan atau pemerintah daerah. Nah, untuk yang Raudatul Atfal biasanya di bawah pengelolaan Kementerian Agama ya. Jadi sebelum masuk sekolah dasar biasanya anak-anak dimasukkan terlebih dahulu ke dalam pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini ini sifatnya tidak wajib ya. Nah, yang kedua adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar disebut juga pendidikan wajar atau wajib belajar 9 tahun ya. Jadi masa pendidikan dasar adalah 9 tahun. Kenapa disebut wajar atau wajib belajar? Karena pemerintah mewajibkan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar selama 9 tahun. Itu 6 tahun sekolah dasar dan 6 tahun sekolah menengah pertama ya. SD merupakan tingkatan pertama jenjang pendidikan dasar. Nah, lama pendidikan SD atau sekolah dasar itu 6 tahun. Nah, SD atau sekolah dasar di Jakarta biasanya diberikan nama sesuai nama kelurahan. Contoh sekolah kita misalkan SDN Cipedak 05. Nanti setelah nama kelurahan biasanya nomor urut sekolahnya gitu ya. Selain SD ya, ada jenjang sederajat dengan SD yaitu madrasah ibtidaiyah. Nah, madrasah ibtidaiyah ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Nah, bedanya apa sih sekolah dasar dengan MI? Bedanya madrasah ibtidaiyah lebih mengedepankan ajaran agamanya ya. Lebih mengutamakan ajaran agama Islamnya ya. Kalau SD dia umum ya. Siapapun boleh masuk ke sekolah dasar tanpa memandang agama. Nah, untuk madrasah ibtidaiyah hanya untuk muslim. Setelah anak-anakku selesai dari sekolah dasar, anak-anakku akan melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Sama seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama pun ada lembaga sederajatnya, yakni Madrasah Sanawiyah atau yang sering disingkat atau disebut MTS. Nah, MTS ini dikelola oleh Kementerian Agama ya. Masa sekolah menengah pertama ini hanya 3 tahun, lebih singkat daripada sekolah dasar ya.
Kemudian yang berikutnya ada pendidikan menengah ya. Apa itu pendidikan menengah? Ya, pendidikan menengah merupakan jenjang lanjutan setelah pendidikan dasar dilalui. Jadi setelah tadi anak-anakku lulus dari SD, kemudian SMP, maka akan lanjut ke pendidikan menengah, yakni SMA atau sekolah menengah atas ya. Nah, banyak macamnya. Ada SMA, ada SMK. SMK apa? Sekolah menengah kejuruan. Kemudian lembaga lain yang dikelola oleh Kementerian Agama ada Madrasah Aliyah atau Madrasah Aliyah Kejuruan MAK. Jadi dipersiapkan dari sekarang anak-anakku yang ingin melanjutkan nanti harus punya punya rencana ya. Nanti SMP-nya di mana, SMA-nya di mana ya, biar tidak salah pilih. Nah, berikutnya selain sekolah formal di Jakarta juga menyediakan sekolah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, nama sekolahnya apa, Nak? Sekolah luar biasa atau yang sering disebut SLB. Nah, SLB ini diperuntukkan bagi anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Contohnya misalkan ya, ada anak yang tunanetra atau tunarungu atau tuna wicara ya. Itu mereka akan sekolah di sekolah luar biasa karena mempunyai kebutuhan khusus, tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lainnya ya. Setelah selesai dari pendidikan menengah ya, anak-anakku akan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini ada bermacam-macam ya. Ada akademi, ada politeknik, sekolah tinggi, institut, ada juga universitas. Apa sih bedanya? Ya nanti ya. Nanti kalau sudah kamu udah SMA baru nanti akan dijelaskan apa bedanya akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Nah, yang penting sekarang tahu ya, ada namanya pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi juga memiliki jenjang yang terdiri dari diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Nah, pada jenjang ini kamu dipersiapkan menjadi anggota masyarakat yang terampil dan ahli ya. Jadi kalau di pendidikan menengah, pendidikan dasar, anak-anakku kenalkan dengan ilmu-ilmu yang umum. Nah, di pendidikan tinggi ini anak-anakku nanti diminta untuk memilih jurusan tertentu atau keahlian tertentu. Misal anak-anakku ingin melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Jakarta. Nah, nanti akan ada pilihan masuk ke fakultas apa? Fakultas Tarbiyah, fakultas ilmu dakwah, fakultas Usuluddin, dan yang lain-lainnya. Termasuk jurusannya nanti di Tarbiyah ada jurusan pendidikan agama Islam, ada bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia ya, pendidikan bahasa Arab dan yang lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah jenjang pendidikan non formal. Jenjang pendidikan non formal di Jakarta ya mempunyai fungsi untuk menambah, mengganti, dan atau melengkapi pendidikan yang ada di sekolah formal. Jadi fungsinya ada berapa tuh? Ada 3 ya. Menambah, mengganti, atau melengkapi ya. Jadi bisa menambah, bisa mengganti, bisa melengkapi pendidikan yang ada di sekolah formal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tingkat dasar seperti pengetahuan umum dan keaksaraan. Contohnya misalkan ada bimbel baca dan tulis. Nah, itu termasuk pendidikan non
non formal, ya. Atau bimbel, Ganesha, banyak ya, banyak bimbingan-bimbingan belajar di luar sana, ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk melengkapi pendidikan tingkat dasar dengan pendidikan nilai-nilai kehidupan seperti kesenian dan keagamaan. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ada taman pendidikan Al-Quran, ada kelompok bermain, ya, ada sanggar, ada apa lagi? Ada juga apa? Pesantren. Itu termasuk pendidikan non formal, ya. Walaupun sekarang banyak pesantren yang mempunyai sekolah-sekolah atau mempunyai madrasah-madrasah, ya. Jadi di pesantren tersebut ada sekolah lagi, jadi atau sekolah formal, ya. Tapi pesantrennya masuk ke non formal, ya. Nah, di sekolah di jenjang pendidikan non formal ini juga ada apa namanya? Ada pilihan bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti sekolah formal karena keterbatasan waktu, biaya, dan alasan lainnya. Pendidikan non formal dapat setara dengan pendidikan formal jika diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah dengan menyesuaikan standar pendidikan dan proses penilaian penyetaraan secara nasional. Misalnya, ya, ada teman anak-anakku yang tidak bisa melanjutkan sekolah dasarnya, ya. Mereka bisa tetap memiliki ijazah SD, ya, dengan syarat mengikuti paket A, ya, atau yang setara dengan SD gitu. Jadi walaupun ada teman kamu misalkan yang tidak bisa sekolah karena kurang biaya, misalkan karena tidak bisa masuk negeri, kemudian akhirnya harus di swasta dan tidak bisa membayar, maka bisa mengikuti paket A untuk SD. Kalau untuk SMP paket B, dan untuk SMA itu paket C. Nah, jadi tidak ada alasan anak-anakku untuk berhenti putus sekolah karena pemerintah, terutama pemerintah DKI Jakarta, ya sudah menyiapkan baik itu sekolah formal maupun sekolah non formal, ya. Beruntung anak-anakku bisa sekolah, ya. Banyak teman-teman saudara-saudara kita di luar daerah sana yang belum bisa sekolah, baik karena keterbatasan jarak, karena keterbatasan fasilitas sekolah, ya. Maka anak-anakku yang sekarang bisa sekolah harus bersyukur, ya. Dengan apa, Nak? Dengan belajar sungguh-sungguh. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anakku bisa tahu, bisa membedakan antara sekolah formal dan non formal yang ada di Jakarta, ya. Terima kasih bagi anak-anakku yang sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap jaga kesehatan selama di rumah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.